Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan bahas wireless router Tenda N301. Nah, untuk perangkatnya bentuknya seperti ini. Mereknya Tenda, modelnya N301. Jadi terdiri dari dua antena. Kemudian perangkat ini bisa dikonfigurasi sebagai router, repeater, WISP, dan access point. Untuk mengkonfigurasinya sangat mudah. Jadi ini bisa dikonfigurasi melalui web browser. Oke, ini dia tampilannya ya. Dia warnanya putih seperti ini. Terdapat dua antena dengan besaran 5 dBi. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini, ada gambar untuk cara pemasangannya. Oke, nah nanti kita akan konfigurasi router Tenda ini sebagai router, repeater, WISP, dan access point. Oke, nah sekarang kita lihat dulu di bagian dalamnya. Nah, setelah dibuka untuk bagian dalamnya, terdapat routernya sendiri dan satu unit adaptor. Oke, ini dia router Tenda dengan model N301. Jadi wireless router Tenda N301 ini sangat mudah dikonfigurasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi sebagai wireless router. Nah, di bagian ini terdapat colokan kabel powernya. Kemudian terdapat 4 port Ethernet dan 1 tombol reset. Kita colokin dulu kabel powernya ya. Nah, di sini kita colokin kabel power seperti ini. Kemudian terlihat lampu indikatornya sudah hidup. Oke. Arusnya sudah masuk. Kemudian untuk port nomor 1 disambungin ke internet. Jadi namanya itu port 1. Jadi kita colokin kabel yang menuju ke internet ya, ke modem ini, yaitu kabel yang warna biru. Kemudian 3 port yang lain ini adalah port line. Jadi bebas ya, kita colokin. Jadi di sini saya colokin ke port yang nomor 3. Jadi kabel yang warna kuning ini kita sambungin ke komputer atau ke laptop. Nah, di komputer atau di laptop pastikan sudah memiliki port Ethernet seperti ini. Oke. Jadi ini dia port Ethernetnya. Jadi kita colokin aja ke port Ethernet atau port LAN seperti ini, dan pastikan lampu indikatornya juga sudah menyala. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk menyambungkan router Tenda N301 ke komputer atau ke laptop. Oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi dari komputer atau dari laptop menggunakan web browser. Oke, ini sudah tersambung ke router Tenda N301. Biasanya dia langsung terkoneksi ke internet. Pastikan komputer kalian dikonfigurasi sebagai DHCP client. Nah, kita buka web browser. Jadi kita remote dengan memasukkan alamat dari Tenda N301, yaitu 192.168.0.1. Nah, di sini bisa kita konfigurasi langsung ya. Jadi ini untuk pengkonfigurasinya dengan mudah. Tapi kita langsung aja tekan OK. Oke, jadi kita konfigurasi lewat sini aja. Oke, kemudian kita lihat statusnya. Nah, di sini untuk statusnya ini adalah router Tenda N301, kemudian inilah komputer atau laptop yang kita sambungkan tadi, kemudian router terhubung ke internet. Oke, jadi seperti ini untuk topologinya. Nah, sekarang kita lihat di internet setting. Untuk tipe koneksinya ada 3 pilihan. Bisa gunakan sebagai dynamic, kemudian static IP. Jadi kalau static IP kita harus mengetahui
IP address, SAN emas, default gateway, private DNS, dan alternate DNS-nya. Jadi kita masukkan itu secara manual. Kalau dinamik dia akan otomatis diperoleh dari ISP. Kemudian untuk PPOE-nya kalau kita dikasih username dan password. Nah, untuk kali ini kita buat dynamic IP sehingga routernya memperoleh internet secara otomatis dari jaringan. Setelah itu kita tekan OK. Kemudian kita setting di bagian wireless setting. Jadi kita buat WiFi name atau SSID-nya. Jadi nama WiFi-nya kita buat di sini. Untuk namanya saya buat IT Newbie Tenda. Nah, kalau mau disembunyikan bisa di checklist di sini. Oke, jadi ini kita tampilkan saja. Kemudian untuk security mode-nya saya buat WPA2 PSK. Oke. Kemudian ketikkan di sini password-nya. Oke, jadi untuk passwordnya minimal 8 karakter. Jadi saya buat dengan yang mudahnya saja, yaitu 123456778. Nah, untuk pengaturan yang lain-lain seperti ini. Kemudian kalau sudah, klik OK. Oke. Kemudian kita lihat di bagian wireless repeating. Kita buat di sini disable karena kita konfigurasi sebagai router. Karena kita konfigurasi sebagai router, jadi kita pilih disable. Kemudian kita lihat di menu advance ya, untuk tampilan seperti ini. Jadi nggak ada yang perlu dikonfigurasi di sini. Oke, kemudian kita masuk ke bagian administrasi. Di bagian atas kita atur loginnya untuk masuk ke web browsernya. Nah, di bagian atas kita buat password baru. Jadi minimal 5 karakter sampai 32 karakter. Oke, jadi di new passwordnya kita ketikkan sama dengan di repeat new password. Untuk passwordnya admin 26 seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, pada saat kita mau remote untuk konfigurasi, kita diminta passwordnya. Jadi kita ketikkan password yang baru, yaitu admin 26. Kemudian login. Nah, kita sudah berhasil meremote tenda N301. Nah, untuk settingannya tadi seperti ini ya. Untuk passwordnya juga sudah kita buat. Kemudian kita masuk di bagian administrasi. Nah, di bagian LAN ini kita ganti IP-nya menjadi 192.168.10.1. Kemudian ini biasanya langsung mengikuti seperti ini. Nah, jadi untuk DHCP servernya kita mulai dari IP 150 sampai dengan 200. Oke, untuk private DNS-nya kita buat Open DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi LAN parameternya. Kemudian kita simpan dengan menekan OK. Nah, biasanya perangkat ini akan restart atau reboot seperti ini. Jadi kita tunggu sampai perangkatnya kembali hidup. Oke, di sini kita kembali login, masukkan passwordnya, kemudian login. Setelah login, kita coba untuk mengakses internet. Di sini saya akan buka speed test. Nah, sekarang kita lihat speed test atau kecepatan internetnya berapa. Jadi kita tekan go. Oke, maka akan kelihatan hasil dari kecepatan upload dan download dari internet. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba mengakses internet lewat WiFi yang kita buat barusan. Oke, jadi kita aktifkan dulu WiFi dari komputer atau laptop.
Nah, sekarang WiFi-nya sudah aktif. Nah, sekarang kita akses internet lewat WiFi. Nah, kita lihat di sini daftar WiFi yang sudah ada. Oke, kita pilih IT Nubi Tenda, kemudian connect. Nah, di sini masukkan passwordnya. Setelah itu, klik next. Oke, sudah connect atau sudah terhubung ke internet. Sekarang kita coba buka web browser untuk mengakses internet. Oke, di sini saya buka google.com. Oke, sudah berhasil, sudah muncul. Jadi kita sudah berhasil membuat Tenda N301 sebagai router. Oke, demikianlah cara konfigurasi router Tenda N301 sebagai router. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.